Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan untuk improper integral, dan kali ini kita akan membahas mengenai testing atau cara tes untuk menentukan apakah sebuah uh, evaluasi integral itu convergence atau divergent. Oke, ya. Apabila kita mempunyai sebuah improper integral yang mungkin boleh jadi tidak bisa kita selesaikan secara langsung karena berbagai hal, maka kita dapat mengambil sebuah cara, yaitu cara untuk melakukan perkiraan apakah integral tersebut itu konvergen atau divergen. Nah, apabila ternyata setelah kita menggunakan cara-cara tersebut kita peroleh bahwa integralnya adalah divergen, maka selesai. Maka kita ketahui bahwa integralnya divergen dan ya sudah, tidak ada yang bisa kita lakukan setelah itu, atau sudah cukup informasi yang kita perlukan. Namun apabila integral tersebut adalah, atau kita temukan integral tersebut itu konvergen, maka kita dapat menggunakan metode numeris untuk memperkirakan nilai dari improper integral tersebut. Oleh karena itu, mengapa penting kita bisa atau kita perlu menentukan sebuah improper integral itu konvergen atau divergen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua buah cara atau dua buah tes yang bisa kita gunakan untuk menentukan improper integral masuk kategori konvergen atau divergen. Ya, baik, untuk melanjutkan atau membuka cerita bagaimana kita melakukan tes untuk konvergensi atau tes menentukan bahwa sebuah integral itu konvergen atau divergen, kita akan coba melihat pada permasalahan ini. Sebentar, ini kurang dx, saya tambahkan terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan apakah pertanyaannya sederhana, apakah integral ini itu konvergen atau tidak. Kita dapat menyelesaikan ini dengan menggunakan jenis atau strategi dari penyelesaian improper integral yang sudah kita pelajari. Oke, kita coba selesaikan. Kita memiliki integral dari 1 sampai tak hingga, maka kita akan coba mengeliminir tak hingga atau batas tak berhingga tersebut dengan menggunakan bantuan dari limit. Oke, maka kita akan coba limit B mendekati tak berhingga. Integral dari 1 sampai B. Kemudian fungsinya kita tuliskan kembali, yaitu minus X kuadrat dx. Oke, sampai di sini tampak tidak masalah. Namun bila kita perhatikan kembali pada bagian ini atau bagian integral, itu kita tidak dapat mengevaluasi integral ini secara langsung karena integral tersebut termasuk integral yang non elementary. Namun kita bisa menunjukkan atau kita bisa melakukan tes sehingga kita bisa tahu apakah fungsi tersebut berhingga atau tak berhingga. Oke, kita bisa mulai untuk melakukan investigasi dengan memperhatikan bentuk dari fungsinya. Ya, kita perhatikan bahwa E pangkat minus X kuadrat itu adalah sebuah fungsi yang menaik. Jadi kalau kita lihat, bila kita perhatikan saat X-nya 1, untuk batas bawah, dia akan punya sebuah nilai. Kalau kita tambahkan misalkan 2, 3, dan seterusnya, maka di sana akan ada nilai tertentu yang nilainya lebih kecil daripada nilai sebelumnya. Oke, tapi di sana akan terus bertambah dan tetap akan punya nilai sampai kita berhenti pada saat B. Nah, permasalahannya
kita tidak bisa mengubah bentuk atau menyelesaikan integrasi ini, sehingga kita tidak bisa mendapatkan solusi akhir ketika nanti kita akan tambahkan atau kenakan proses limit di sana. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencermati pertama dari sifatnya, karena ini sifatnya fungsi tersebut menaik, sehingga untuk semua nilai itu akan untuk semua nilai dari 1 sampai B akan ada sebuah nilai ya dari 1 lebih sedikit dan seterusnya, kita akan punya nilai di sana. Kemudian kalau kita jumlahkan maka hanya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilai jumlahan totalnya itu akan menjadi tak berhingga. Atau yang kedua, jumlahan totalnya akan cukup berhenti pada sebuah nilai tertentu. Nah, inilah yang kita coba temukan. Kita bisa awali dari bahwa sebuah fakta yang bisa kita gunakan untuk acuan awal. Kita bisa perhatikan bahwa untuk setiap X yang ada, jadi untuk setiap X yang ada di sini, kita punya, ya saya tuliskan terlebih dahulu, untuk setiap X, yang mana X tersebut akan kita mulai evaluasi saat dia nilainya lebih besar atau sama dengan 1, sama dengan batas ini, maka kita akan punya E pangkat minus X kuadrat itu kurang dari atau sama dengan E pangkat minus X. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi, untuk setiap nilai X, mulai dari 1 ya, kalau 1 itu kita akan pakai tanda ini, yaitu sama dengan. Nah, setelah itu, semua nilai E pangkat minus X kuadrat itu pasti lebih kecil daripada E pangkat minus X. Oke, jadi kita menggunakan informasi ini untuk nanti mencoba menebak kira-kira apakah integral dari 1 sampai tak berhingga E pangkat minus X kuadrat itu konvergen atau divergen. Oke, dari bentuk ini atau dari dua kurva ini kita dapat melihat atau mencermati ilustrasi kira-kira bentuk atau kurvanya seperti apa. Ya, kira-kira kurvanya seperti ini, dan kita tadi mulai dari 1 ya. Kita mulai dari 1. Ini adalah, ya kita pakai ini. Di sini adalah titik singgungnya antara dua kurva. Yang mana saat X-nya 1 maka E pangkat min X kuadrat itu akan sama dengan E pangkat min X. Oke. Setelah itu E pangkat min X kuadrat nilainya jauh lebih kecil. Yang ini kurvanya warna biru dibandingkan dengan Y sama dengan E pangkat minus X. Seperti itu. Nah, informasi ini dapat kita lanjutkan bahwa dengan seperti itu maka kita punya informasi integral dari 1 sampai B E pangkat minus X kuadrat. Ingat ya, walaupun kita lihat mulai dari 1, kita berhenti dimanapun di sini, itu semua nilai dari E pangkat minus X kuadrat pasti kurang dari Y sama dengan E pangkat minus X. Oke ya. Maka kita bisa tentukan di sini, maaf ini ada X-nya, itu kurang dari sama dengan integral 1 sampai B E pangkat minus X dx. Oke, sampai sini saya kira cukup jelas. Ini menunjukkan ini. Dan yang ini menunjukkan ini. Saya kira warnanya terbalik ya. Saya ubah agar bisa sesuai dengan gambar grafiknya. Oke, untuk yang merah itu E pangkat minus X, sehingga ini menunjukkan yang ini. Kemudian E pangkat minus X kuadrat itu ditunjukkan oleh yang ini. Yang biru ya. Oke, dari sini kita sudah sepakat. Ini
sesuai. Maka kita dapat lanjutkan bahwa kita selesaikan untuk yang sisi sebelah kanan, sehingga itu akan kurang dari sama dengan ini kita selesaikan. Karena ini fungsi elementer ya, kita bisa selesaikan, yaitu ini akan menjadi E pangkat minus B ditambah dengan E pangkat minus 1. Oke. Yang mana untuk nilai E pangkat minus B ditambahkan dengan E pangkat minus 1 itu pastinya kurang dari E pangkat minus 1. Karena apa? Karena ada, maaf ini minus ya. Nah, karena ada apa? Ada tambahan ini. Sehingga kita bisa dekati bahwa ya kurang lebih nilainya mendekati E pangkat minus 1 atau 0,368 atau 3678. Oke. Sehingga ini kita mendapatkan informasi bahwa integral 1 sampai B E pangkat min X kuadrat dx itu paling tidak kurang dari atau sama dengan nilai dari E pangkat minus 1. Ini didekati ya, tapi ini bukan nilai eksaknya. Oke, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk 1 sampai, kalau kita evaluasi dari 1 sampai tahap ringga, untuk E pangkat minus X kuadrat dx itu akan sama dengan 1, maaf ini limitnya tertinggal. Limit B mendekati tahap ringga 1 sampai B E pangkat min 2X dx. Yang mana ini sudah kita ketahui ada suatu nilai tertentu, maka kita dapat simpulkan bahwa integral improper integral ini adalah konvergen di suatu titik. Hanya saja kita tidak atau belum mengetahui titiknya, titik di mana dia konvergen, tapi kita yakin dia konvergen. Karena apa? Karena kita punya fungsi yang itu lebih besar, yang merah ini ya, atau yang ini, itu sudah kita lihat bahwa dia nilainya konvergen. Ada suatu titik di sini. Kita tidak evaluasi B-nya, tapi kurang lebih nilainya sekian. Oke, kurang lebih nilainya adalah ini. Oleh karena itu, kita juga sudah punya tanda kurang dari sama dengan, sehingga pastinya untuk E pangkat minus X kuadrat nilainya paling tidak sama, tapi sangat boleh jadi kurang, tapi punya nilai, sehingga kita dapat katakan bahwa fungsi tersebut konvergen. Oke, dari pembahasan sementara kita dapatkan bahwa kira-kira perbandingan antara E pangkat minus X kuadrat dengan E pangkat minus X itu adalah sebuah teknik yang akan kita bahas yang diberi nama dengan direct comparison test.